Akan berbincang bersama Pak Nono Sampono. Ini adalah Komandan Pas Pampres era Presiden Megawati. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Nono. Selamat siang, Pak Nono. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat, Pak ya? Bugar terus nih Pak kayaknya. Oh, Itu meskipun Pas Pampres atau enggak juga tetap harus bugar terus gitu ya, Pak ya? Tapi bicara mengenai Pas Pampres nih Pak, ini kan orang mengamankan orang nomor 1 di Indonesia. Ya kan? Ini yang saya juga penasaran, bawaannya gimana Pak? Bawaannya curigaan mulu apa gimana Bapak? setiap personil prajurit Pas Pampres saya kira selalu siaga, waspada dan siaga. Waspada ya? Karena ancaman itu akan datang setiap saat dalam keadaan apapun juga. Maksudnya ancaman fisik. Jadi 1 kali 24 jam memang ada sistem yang melekat kepada presiden dan wakil presiden bahkan keluarganya. Tamu negara setingkat kepala pemerintahan juga mendapat perlakuan yang sama. Jadi bisa kita bilang kalau kita harus dalam keadaan was-was, selalu waspada, dan ketika kita nggak waspada atau merasa oh aman-aman saja, ternyata sebenarnya itu adalah apa ya, mungkin ada ancaman begitu, bisa dibilang gitu Pak? Jadi sistem itu melekat 24 jam. Shift diatur setiap paling tidak 3 kali dalam satu shift itu, tapi di dalamnya juga dibuat rolling. Nah sehingga setiap yang melekat secara langsung pasti akan bersiaga secara maksimal dan giliran sudah diatur sedemikian rupa sehingga faktor istirahat, faktor kesiapsiagaan itu cukup. Jadi harus terus setiap waspada, selalu siaga 24 jam penuh 24 jam gitu. meskipun Ya. shift-shiftan ya, nggak sendirian Ya, juga. ya kalau tidur pun kan diamankan. Oh, Ada gitu. sistem yang mengamankan ya. Si presidennya tidur seperti itu ya Pak ya? Ya tidur istirahat. Pokoknya yang Harus penting awalnya sejamin tetap. 24 jam, Ya. pokoknya keselamatan presiden ini yang harus menjadi nomor 1 gitu Pak. Betul. Tapi ya kalau kita berbicara tentang pengamanan presiden, kalau ada tamu kenegaraan yang datang Pak Nono, ini katakanlah misalnya yang terakhir dari Raja Salman dan rombongan, ini kan juga ada pasukan sendiri begitu ya mengamankan Raja Salman dan juga rombongan, ataupun tamu-tamu kenegaraan lainnya, itu bagaimana pembagian? Jadi ada kesepakatan dua belah pihak. Ya. Pimpinan negara itu dia di negaranya sendiri atau negara orang lain atau sebaliknya itu ada yang melekat kepadanya. Pertama adalah protokolernya. Yang kedua adalah sistem keamanan. Nah biasanya kalau ada tamu negara atau kita ke negara orang lain ada kesepakatan. Oke. Ada saling mengisi, tetapi pada prinsipnya semua sistem pengamanan sama. Jadi Tinggal siapa mengisi, ya mana yang mengisi. Jadi misalnya kalau tamu menghendaki lebih protektif, dia akan sharing. Berarti bisa kita bilang kalau misalnya untuk Pak Presiden Republik Indonesia tetap dijaga oleh Pas Pampres dari kita, terus kemudian dari tamu kenegaraan Ya. juga punya sendiri begitu. Pas Pampres sendiri kan ada yang siaga, ada yang istirahat, ada yang latihan, ada yang memang Pergantian. ya selalu diatur dalam seperti itu kondisi terus, ya. sedemikian rupa Siklusnya tergantung shift-shiftnya diatur. itu tadi. Tapi yang juga menarik sebenarnya Pak, kalau dari sisi pembagiannya itu seperti apa? Dari ring 1 sampai ring 2, ring 3 itu seperti Iya, apa? ada sistem seperti itu. Jadi ada yang melekat secara fisik. Kalau di Jakarta itu 1 dan 2 itu ada di Pas Pampres. 2 dan 3 itu ada di kewilayahan, baik di jajaran TNI yang di wilayah maupun dari kepolisian. Sedangkan kalau di luar Jakarta, Pas Pampres lebih fokus kepada ring 1. 2 dan 3 wilayah. Oh gitu. Terus Pak, kalau misalnya yang bikin menarik selain tadi kalau misalnya kita berbicara tentang harus 24 jam penuh Ya. gitu ya, Dian dan juga saudara, itu bagaimana Pak kalau misalnya terkait dengan libur-libur sendiri Pak? Kan maksudnya apakah harus memang tidak ada liburnya 24 jam penuh begitu setiap hari atau bagaimana? Ada, Pak, ya? waktu libur, Aman ya? waktu keluarga, Aman juga. tetapi waktu Pada- dinas ya memang harus siaga penuh. Memang agak berbeda sedikit. Pengalaman kami di satuan yang lain memang tingkat itunya agak berbeda. Berbeda. Tapi kalau misalnya yang membuat kita juga penasaran adalah bagaimana detail pengamanan. Misalnya ketika saya mendapatkan kunjungan, bukan saya sih, presiden maksudnya, mendapatkan Kalau saya kunjungan menjadi kenegaraan dari Arab Saudi misalnya, itu yang dipersiapkan dari sisi makanan, apakah harus dicicipi? Ya. segala- itu Fast food termasuk dulu diantaranya. gitu ya, Ya, Pak? food sec. Oke. Ya, food security itu dilakukan. Ya, ada yang mencicipi, ada alat dan lain sebagainya. Kan ada kadar-kadar tertentu yang memang oleh dokter kepresidenan sudah ada. Oh gitu. Mengatur itu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bermasalah itu. Pak Dono, ini kan Bapak pernah sempat menjadi Pas Pampres begitu ketika zaman Ibu Megawati, kemudian juga almarhum dari Gus Dur begitu. Apa kira-kira mungkin pengalaman yang membuat Bapak yang tidak bisa dilupakan atau paling deg-degan gitu Pak? Menegangkan gitu. Menjadi seorang pasukan pengamanan presiden. Begini, di masa ada yang berbeda ya, bukan di era reformasi TNI kan lebih spesifik menangani masalah pertahanan. Sehingga di wilayah itu
harus melepaskan wilayah kepada kepolisian untuk menangani lini atau wilayah keamanan. Nah, yang sangat berbeda di masa misalnya Orde Baru Pak Harto, mana ada demo sampai ke istana. Itu bicara demo ya, belum bicara ancaman lain. Jadi ancaman itu lebih terbuka sehingga Pas Pampres di era mulai dari era reformasi ke sini itu berhadapan dengan kendala ancaman yang lebih terbuka. Sehingga sistem yang membungkus pun juga ada disesuaikan satu. Padahal justru di era reformasi ini performance kepala negara kan sudah lebih santai, lebih terbuka, lebih merakyat gitu kira-kira gitu. Nah, itu di situ tantangannya di situ. Maksudnya dihadapi dalam masyarakat itu sendiri begitu? Tidak. Kita masyarakat tidak ada masalah. Tapi tidak sebegitu menegangkan ketika zaman dulu seperti itu ya, dulu Pak? kan sistem protokoler kan begitu ketat. Semua dan secara rigid memang sampai di tingkat wilayah. Tapi kalau sekarang ini lebih apa ya? Pertama adalah yaitu penampilan dari presiden di era reformasi agak berbeda memang. Nah, kalau berbicara tentang penampilan, tidak terlalu formal. Berbicara tentang penampilan nih Pak, ini kan masing-masing presiden punya gaya, punya kebiasaan, punya masing-masing begitu. Jokowi suka belusukan. Ya, misalnya seperti Pak SBY misalnya lebih berada di dalam atau seperti apa, itu berbeda juga nggak Pak dengan cara pengamanannya? Misalnya contoh waktu saya masuk lingkungan Pas Pampres, Ibu Mega menyampaikan begini agar jangan terlalu dibatasi. Beliau ingin setiap saat, sewaktu-waktu mau ketemu dengan masyarakat, tidak boleh ada yang halangi. Ya, artinya ini menyesuaikan. Bisa ya disesuaikan dengan tiba-tiba juga berhenti di jalan bisa. Tapi yang membuat saya penasaran kan tadi sempat juga kita tanyakan bagaimana situasi menegangkan yang pernah Bapak alami. Pernahkah ceritanya mengevakuasi presiden atau dalam keadaan genting gitu Pak? Yang cukup lumayan berisiko tinggi dan berat adalah pengalaman Ibu Megawati masih wakil presiden. Sebuah kabupaten namanya Ainerotali, kami dikepung oleh, saya berhitung cukup banyak. Dan itu di mana Pak? Di Ainerotali, kabupaten. Oh, kabupaten di pegunungan. Kami dikepung oleh, saya berhitung lebih dari 1.000 kali. Ada apa Pak saat itu? OPM. Dan pasukan pengamanan sangat terbatas. Dan masyarakat juga sudah penuh ketakutan. Nah, disitulah diperlukan semacam kejelian. Dan ada dialog yang agak keras saya dengan pihak Panglima atau Komandan OPM dan kemudian sempat saya tipu. Mengkecoh. Jadi seolah-olah lari ke arah pesawat. Tapi sebenarnya saya sudah menyiapkan helikopter di belakang untuk escape. Jadi kira-kira gitu. Wah, kayak film ya. Nah, jadi memang seperti itu waktu kita bergerak ke arah pesawat karena harus di cut acara sambutan, acara-acara di lapangan. Satu-satunya mobil saat itu digerakkan dengan Escudo Bu Megawati ke pesawat. Tapi sebenarnya saya sudah menyiapkan helikopter cadangan yang sudah dipersiapkan untuk escape. Tapi akhirnya semuanya selamat waktu itu Pak? Ya, sempat terjadi kekacauan. Sempat ada beku tembak atau semacam itu enggak? Tidak keluar tembakan. Mereka juga berhati-hati karena waktu itu sama-sama mengancam. Saya katakan bahwa ya kalau Anda bereaksi keras, kita juga ya saling, ya katakanlah saya waktu itu panglimanya namanya Yogi. Dia pakai pangkat Brigjen. Saya memperkenalkan diri dan kemudian juga menyampaikan agak sedikit keras juga. Ya, saya dari mana, dari daerah yang berdekatan dengan mereka, yang dia juga tahu. Saya bilang saya dari Ambon, dari Maluku, ya gitu kira-kira. Dan ya saya mengajak dia untuk dialog sebentar dan karena dia mengendaki akan membaca semacam deklarasi. Memaksa Ibu Megawati untuk menerima, tapi Ibu Megawati dengan tenang mengikuti apa yang menjadi protokol. Bukan, saya memberikan kode, beliau turun dan kemudian bisik-bisik sesuatu. Beliau tahu apa yang akan dikerjakan. Meskipun dan yang saya sangat membuat saya sangat tenang mengambil keputusan adalah Bu Megawati juga tenang. Nah, ini tidak panik. Berbicara Pak Dono tentang ketenangan. Itu kan kalau misalnya kita dari luar pun kita pasti Bapak juga pasti deg-degan juga kan Pak, tapi gimana caranya harus tenang gitu Pak. Takut juga tapi kan tidak boleh. Orang banyak betul, di lapangan tadi Bapak bilang. Sudah lari ke sana kemari masyarakat
Iya, harus dalam keadaan tenang itu bagaimana ya Pak? Cara pelatihannya mungkin kalau misalnya masyarakat di rumah juga ingin mungkin tertarik menjadi seorang mereka pas sudah pampres tahu. gitu itu bagaimana Pak? Pasukan sudah tahu. Apa Jadi yang kita harus punya alat dilatih komunikasi. selain latihan fisik gitu Pak kalau misalnya sebelum Alat jadi- komunikasi kita yang juga saling hanya kontak kita beberapa orang saja, tidak terbuka untuk yang lain. Disitulah bagaimana secara cepat kita bereaksi. Mereka juga tahu mau kemana dan harus berbuat apa kira-kira. Tapi yang penting yang saya sangat mengembirakan saya dan buat saya lebih tenang mengambil keputusan, ketenangan. Ketenangan ya, Ya, itu paling Ibu penting. Megawati tenang sekali. Jadi tidak hanya para pas pampresnya, bagaimana presiden juga harus tenang untuk mengatasi segala situasi yang terjadi. Terima kasih Pak Nono atas Sama-sama. waktunya berbagi bersama